Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang materi keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Sekarang untuk minggu ini saya akan membahas tentang adab bersosial media dalam pandangan Islam. Sebelum kita mulai materi hari ini, untuk anak-anak bisa absen melalui Google Classroom yang sudah saya siapkan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dari media sosial. Media sosial sendiri merupakan sebuah jejaring atau media online yang paling sering digunakan oleh semua orang atau dapat digunakan dalam berbagai hal. Jadi semua orang itu dapat berpartisipasi dalam berbagai hal. Seperti contohnya itu meliputi jejaring sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan masih banyak lagi. Untuk forum yang lain itu seperti blog. Jejaring sosial sendiri itu paling umum digunakan oleh masyarakat di Indonesia ini maupun selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis media sosial. Yang pertama yaitu collaborative projects. Collaborative projects merupakan kemungkinan yang dilakukan kerjasama tentang kreasi konten dengan beberapa pengguna. Dari kreasi konten tersebut, pengguna itu dapat mengubah atau mengganti dari konten yang sudah dilakukan kerjasama dari pihak satu dengan pihak yang lain. Jadi dari pihak satu dengan pihak yang lain itu menguntungkan satu sama lain atau satu dengan yang lain. Jadi konten tersebut itu dapat menghasilkan konten yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk yang kedua, jenis yang kedua yaitu blogs. Blog sendiri merupakan media pertama yang paling awal dan paling terkenal di jejaring sosial. Sebelum adanya Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak jejaring sosial yang lain itu belum ada. Tetapi blog sudah terkenal. Blog sendiri dulu itu tentang web pribadi, yang biasanya blog itu berisi tentang sesuatu yang disukai oleh seseorang yang memiliki blog tersebut. Misalnya seperti masakan, yang dari blog tersebut menyukai memasak atau sesuatu yang ia sukai. Dia akan menulis tentang di web pribadinya itu tentang resep-resep bagaimana cara memasaknya, bagaimana resep tersebut, dan biasanya blog itu yang paling terkenal itu tentang teks atau tulisan. Untuk yang jenis yang ketiga yaitu content communities, yang bertujuan untuk berbagi kepada pengguna yang lain, yang biasanya itu berupa teks, foto, video, dan masih banyak lagi. Jadi kita itu tidak perlu menuliskan tentang profil kita. Kita bisa membaginya melalui. Untuk yang terakhir, jenis media sosial yang terakhir yaitu tentang social network cities, memungkinkan para pengguna untuk membagi tentang informasi profil pribadi kita sendiri. Yang contohnya itu seperti aplikasi Facebook. Itu kan kita memberikan profil pribadi kita berupa foto, teks, video, dan masih banyak lagi, untuk supaya orang lain itu tahu tentang informasi pribadi kita. Selanjutnya saya akan membahas tentang dampak dari media sosial. Penggunaan media sosial saat ini sangat memprihatinkan, apalagi di kalangan remaja. Padahal media sosial sendiri itu dapat dimanfaatkan dengan hal-hal yang baik dan dapat juga dimanfaatkan dengan hal-hal yang buruk. Seperti contohnya, pertama saya akan menjelaskan tentang dampak positif. Dampak positif yang pertama yaitu kita dapat memanfaatkan media promosi atau iklan. Kita itu dapat mempromosikan seperti kita berjualan, kita itu dapat mempromosikan barang-barang yang kita jual belikan kepada konsumen, yaitu melalui media sosial seperti Facebook. Kita dapat memajang foto, gambar, atau yang lain yang berkaitan dengan barang-barang yang kita jual belikan. Untuk yang selanjutnya yaitu kita dapat
berkomunikasi dengan orang lain. Kita dapat berkomunikasi dengan sahabat, kita dapat berkomunikasi dengan keluarga yang jauh, dan masih banyak lagi. Untuk yang selanjutnya, kita itu dapat belajar melalui media sosial. Kita dapat memanfaatkan media sosial itu tidak hanya melihat video apapun itu, kita itu dapat menggunakan video tersebut sebagai belajar. Seperti kita misalnya tidak bisa memasak, kita kan dapat melihat bagaimana cara memasak, atau bagaimana sih kita itu memasak dengan benar, apakah sesuai dengan resep atau tidak. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang dampak negatif dari media sosial. Yang pertama yaitu kecanduan. Banyak anak atau remaja itu kecanduan dengan gadget atau media sosial yang mengakibatkan anak tersebut tidak berkomunikasi dengan orang lain, dia hanya melihat gadget, HP, dan HP lagi. Untuk yang selanjutnya yaitu berdampak pada sistem belajar atau prestasi anak. Banyak anak atau remaja yang prestasinya itu mulai menurun karena adanya media sosial. Mungkin ada atau anak atau remaja yang menggunakan media sosial itu bermanfaat bagi diri mereka sendiri, seperti untuk belajar dan masih banyak lagi. Tetapi masih ada remaja itu yang menggunakan media sosial itu untuk hanya digunakan untuk ngegame dan tidak untuk belajar. Jadi mereka itu hanya menggunakan HP atau gadget itu digunakan untuk ngegame dan berkomunikasi dengannya orang lain itu hanya untuk ngegame dan ngegame lagi lah, intinya seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu seseorang yang sering sekali berada di depan komputer yang mengakibatkan orang tersebut itu tidak mau berolahraga dan berdampak pada badan mereka yang obesitas. Itu kan mengakibatkan dampak buruk bagi diri mereka sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu ada penggunaan media sosial. Yang pertama, media sosial dari pandangan Islam itu ada 4. Yang pertama yaitu tabayun atau cek dan recheck. Tabayun sendiri yaitu cek dan recheck, maksudnya itu kita melihat informasi atau berita yang ada di media sosial itu, kita harus mengecek apakah berita tersebut benar atau tidak. Jadi kita tidak menerimanya itu asal-asalan. Untuk yang kedua yaitu menyimak informasi dengan benar. Seperti tabayun sendiri yaitu ngecek apakah informasi tersebut benar atau tidak, apakah ini beritanya hoax atau tidak. Jadi kita itu menerimanya informasi itu tidak mentah-mentah. Jadi harus dicerna dulu apakah informasi itu benar atau tidak. Untuk yang ketiga yaitu haram menebarkan fitnah atau kebencian yang lainnya. Jadi dalam bermedia sosial kita itu tidak boleh yang namanya itu memfitnah melalui media sosial. Maksudnya seperti WA, kita kan itu ada namanya. Untuk yang terakhir yaitu tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain. Seperti yang di WA tadi ya. Tadi kan kita tidak boleh memfitnah. Jadi kita itu tidak boleh mengolok-olok orang lain juga. Maksudnya itu seperti orang lain tersebut memiliki kekurangan atau hal yang lain, itu kan yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tersinggung, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya yaitu tentang adab atau tata cara penggunaan media sosial. Yang pertama yaitu untuk seorang pelajar, kita itu dapat menggunakan media sosial seperti Facebook atau WA, Google Classroom atau yang lain itu bisa digunakan sebagai sistem belajar. Seperti saat ini kan kita belajar melalui online, kita itu dapat menggunakan media sosial atau jejaring sosial tersebut untuk menyampaikan materi. Seperti saat ini kita menyampaikan materinya melalui video. Untuk yang kedua yaitu kita perlu belajar menggunakan jaringan internet itu secara bijak dan tidak menjadi orang yang kecanduan jejaring sosial. Jadi dalam bermedia sosial itu kita harus tahu batasannya. Bagi saatnya istirahat, saatnya kita menggunakan media sosial. Jadi kita itu harus
tahu waktu dan dapat mengatur waktu. Untuk yang ketiga yaitu membuat grup untuk sarana diskusi pelajaran atau bisa digunakan seperti diskusi untuk menyampaikan materi, untuk bertanya pada guru dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir yaitu implementasi sosial media dengan baik dan benar, yaitu digunakan melalui hal-hal yang positif seperti pembelajaran ini yaitu dilakukan secara online. Kita itu dapat menggunakan media itu seperti hal-hal yang bermanfaat seperti untuk belajar, dan masih banyak lagi hal-hal manfaat yang lain. Di akhir pembelajaran hari ini saya akan memutarkan video. Mari disimak dulu. Setelah video yang sudah saya putarkan tadi, pelajaran apa yang dapat diambil dari video tersebut, lalu ditulis di kertas, dikumpulkan lewat Google Classroom, atau bila tidak bisa itu dapat dikumpulkan melalui WA atau melalui WA. Terima kasih untuk materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.